Apa sebenarnya yang ada di pikiran anak-anak zaman now saat ditanya motivasi setelah lulus SMA? Bisa jawabannya beragam karena setiap individu punya cerita yang unik. Tidak ada satupun individu yang punya rencana yang sama. Walaupun ada kesamaan, pasti ada saja beberapa hal yang membuatnya berbeda. Jadi, ada perbedaan tujuan, rencana, atau jalan yang ditempuh. Masing-masing memiliki motivasi tersendiri terkait kehidupan masa depannya yang diimpikan. Rasa bingung? Itu wajar. Mengingat ini berkaitan erat dengan keputusan penting dalam hidup. Belum lagi ada beberapa situasi dan kondisi yang membuat seseorang harus menyusun ulang prioritasnya. Saat itulah kamu harus bersikap dewasa supaya bisa memutuskan jalan mana yang hendak diambil selepas SMA. Apa saja yang memotivasi setelah lulus SMA yang kerap muncul dalam benak-benak anak zaman now atau anak zaman sekarang? Boleh jadi 1 dari 5 jawaban berikut adalah motivasi Anda. Yang pertama, ingin kuliah di perguruan tinggi ternama. Tahukah kamu mengapa setiap tahun peminat tes masuk perguruan tinggi negeri membludak? Ya, berkuliah di perguruan tinggi negeri dipandang bergengsi bagi mayoritas lulusan SMA. Jangan lupa juga pandangan orang tua zaman dulu yang masih terpaku pada reputasi tempat kuliah berpengaruh pada mudah tidaknya mendapat pekerjaan. Padahal pilihan mainstream ini tidak lantas membuatmu mudah mencari kerja nantinya. Mau kuliah di perguruan tinggi sebagus apapun, tetapi seorang tidak punya keterampilan kerja yang kompeten dan minim pengalaman, tetap saja bisa berpotensi jadi pengangguran. Namun bukan berarti motivasi itu salah. Satu hal yang pasti, kamu harus memastikan jurusan dan kampus yang dituju sesuai yang diinginkan. Merasa tidak cocok dengan lingkungan perguruan tinggi negeri? Tidak masalah. Masih banyak perguruan tinggi swasta dengan berbagai bentuk, seperti sekolah tinggi, politeknik, akademis, dan industri. Bisa juga kamu mencoba sekolah kedinasan. Tinggal kamu sesuaikan dengan jurusan yang tuju dan ketersediaan dana kamu saja. Yang kedua, berminat langsung kerja. Kondisi perekonomian keluarga kamu tidak mendukung untuk lanjut kuliah. Motivasi berikutnya pasti langsung terlintas selepas lulus SMA, langsung bekerja. Keinginan hidup mandiri dan tidak membebani orang tua kerap jadi alasan mengapa banyak tamatan SMA memutuskan bekerja. Bahkan tidak sedikit mereka yang harus bekerja untuk membiayai anak-anaknya. Faktanya, kamu perlu juga tahu bahwa lapangan pekerjaan untuk pemegang ijazah SMA tidak begitu banyak. Sektor swasta umumnya membuka peluang lebih besar, tapi dengan jenis pekerjaan terbatas. Sebagai contoh, buruh atau operator pabrik, customer service, cleaning service, helper, pelayan, penjaga toko, atau bagian administrasi. Jika kamu sudah punya pengalaman bekerja sebelumnya, itu lebih baik. Namun, tetap saja penghasilan yang diperoleh tidak bisa sebesar mereka yang lulus D3 atau 1. Maka, supaya karirmu perlahan terbangun, usahakan untuk mengumpulkan dana guna melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ini penting agar daya saingmu juga meningkat. Yang ketiga, ingin berwirausaha. Hari ini, memulai bisnis online bukan perkara sulit. Siapa saja bisa memulai bisnis kecil-kecilan di rumah, apapun latar belakang pendidikannya. Asalkan kamu konsisten, tekun, dan mau bekerja keras. Bisnis yang kamu geluti bisa saja meraup sukses. Bahkan banyak jenis bisnis yang hanya membutuhkan modal minim, seperti jadi reseller atau dropshipper. Kamu bebas berbisnis di bidang yang kamu sukai, misalnya makanan, hobi, fashion, hingga jasa. Tambahkan juga profesi zaman now yang kekinian seperti YouTuber, blogger, influencer, makeup artist, hingga food stylist. Semua profesi itu
menawarkan bisnis jasa yang boleh jadi puluhan tahun tidak terpikirkan orang-orang. Yang keempat, ingin menunda kuliah 1 tahun. Keinginan menunda kuliah 1 tahun kadang muncul sebagai konsekuensi tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang dituju. Padahal mengambil gap year istilah populernya justru umum dilakukan di berbagai universitas terutama di Amerika Serikat. Dengan menunda kuliah, seorang bisa lebih mengenal diri sendiri lewat eksplorasi berbagai kegiatan yang menarik minatnya. Nah, anggap saja ini transisi dari masa sekolah ke masa kuliah. Hanya saja kamu memutuskan menjalannya lebih lama. Apalagi banyak kegiatan positif yang bisa kamu lakukan selama melakukan gap year. Mulai dari mengambil kursus yang kamu incar sejak lama, misalnya belajar programming, bahasa asing, animasi, memasak, dan seterusnya. Aktif sebagai relawan di komunitas, traveling, atau coba mendaftar beasiswa ke luar negeri misalnya. Oke. Yang kelima, ingin segera menikah. Tren muda menikah atau pacaran sesudah menikah memang marak beberapa tahun belakangan. Bisa jadi segelintir temanmu, atau mungkin kamu, punya motivasi setelah lulus SMA demikian. Boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya, apakah kamu siap menghadapi kenyataan hidup pasca menikah? Nikah itu bukan solusi singkat kegagalan dalam peluang percintaan kamu. Nikah ibarat pintu menuju suatu rumah tangga dengan segala kompleksitas kehidupan pernikahan yang penuh warna. Sesuai kalimat selama menempuh hidup baru, nyatanya hidup kamu tak lagi sama setelah menikah. Kamu harus siap lahir batin menghabiskan sisa seumur hidupmu dengan orang yang sama. Siap juga menikah dan dinafkahi pasangan, termasuk bersiap melepas kebebasan diri. Apalagi jika punya anak, harus siap juga membesarkan anak dan menjadi orang tua yang baik. Menikah jelas tidak sederhana itu dengan hidup serumah dengan pasangan. Jadi, yakin kamu benar-benar termotivasi ingin menikah? Mana kira-kira motivasi terlalu SMA versi kamu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you.